pertemuan di bulan Desember seharusnya. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai kesepakatan bulan sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai stimulasi sel. Nah, kebetulan stimulasi sel ini merupakan salah satu bagian dari penelitian S3 yang sudah dilaksanakan. Nah, ini untuk sebagai pendahuluan. Nah, sebenarnya penelitian saya ini melihat tentang profil sel NK pada pasien HIV. Nah, secara phenotyping itu ingin melihat tentang sel NK, baik itu yang CD56LO dan CD56H. Nah, jadi sel NK yang dominan itu yang paling banyak persentasenya adalah CD56 low, sedangkan yang persentasenya lebih sedikit adalah CD56 high. Nah, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. CD56 low berperan untuk fungsi sitotoksik sel NK secara langsung, sedangkan CD56 high itu mensekresikan sitokin untuk mendukung fungsi sel NK CD56 low. Nah, marker yang diperiksa pada penelitian yang saya lakukan adalah FCR gamma negatif, kemudian NKG2C, Lir1, dan CD57. Yang kesemuanya merupakan marker natural killer memory. Nah, ini sudah diketahui markernya ini meningkat pada pasien sehat dengan CMV seropositif dan pasien renal transplant yang memiliki infeksi CMV aktif. Nah, ini hasil dari penelitian saya ini melihat total sel NK. Nah, dari total sel NK dapat kita lihat bahwa total sel NK pasien HIV itu V0 itu pada pasien HIV sebelum mendapatkan terapi, dan V6 setelah pasien HIV mendapatkan terapi. Ya, ini jauh lebih rendah dibandingkan orang sehat. Nah, ini signifikan ya perbedaannya. Semakin bertambahnya terapi, justru sel NK ini, total NK ini semakin menurun. Nah, berkebalikan dengan CD56 high. CD56 high ini sedikit lebih tinggi pada pasien HIV, terutama setelah semakin lama terapi. Jadi kayaknya ini semakin lama itu kayak ada shifting, ya, jadi yang dominan malah jadi CD56 high. Nah, tapi dari jumlah total NK itu pun pada pasien HIV ini lebih rendah. Nah, kalau dari marker, nah kebetulan pada penelitian saya, nah itu dibagi lagi. Negatif ini dibagi lagi berdasarkan infeksi aktif CMV. Jadi dari pasien tersebut pada sebelum terapi di PCR sampelnya, sampel darahnya, dilihat ada tidaknya DNA CMV. Kalau ada DNA CMV, artinya sedang ada infeksi CMV. Kalau tidak ada, berarti dia CMV negatif. Nah, yang pos ini yang berwarna oranye. Nah, berwarna oranye dan ini untuk yang CMV positif ada kenaikan tren dari awalnya sedikit menjadi lebih tinggi. Nah, demikian juga untuk marker yang FCR gamma negatif. Kemudian NKG2C, kemudian CD57. Nah, tapi tidak dengan, kalau CD15 sebenarnya antara V0 dengan V6 tidak berbeda jauh, tapi untuk ekspresi CD16 ini, CMV DNA positif cenderung lebih tinggi. Nah, sebenarnya kenapa setelah diterapi lebih tinggi, karena mungkin saat HIV lebih terkendali, kemudian sel imun aktivasi cenderung lebih menurun. Nah, ada waktu regenerasi oleh sel NK ini. Nah, karena regenerasi ada sel yang baru dan menghadapi infeksi CMV, nah dia tetap menjadi terdiferensiasi menjadi marka memori. Nah, ini memang
Dan ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan kontrol sehat tidak berbeda gitu kalau untuk sel NK. Nah, kemudian dari sini, nah ingin dilihat apakah ada perbedaan aktivitas NK antara kontrol sehat dan pasien HIV. Nah, kemudian masuk ke eksperimen selanjutnya. Oh, belum. Sebelumnya, nah ini dilihat korelasi antara antibodi spesifik CMV terhadap jumlah sel natural killer. Nah, ternyata benar bahwa aktivasi CMV dilihat dari antibodi ini berbanding terbalik dengan jumlah sel NK. Artinya semakin tinggi antibodi suatu pasien, maka jumlah NK-nya semakin menurun. Nah, ini bisa jadi karena sel NK ini memang berperan penting untuk mengendalikan infeksi CMV. Nah, ini hanya terlihat di bulan ke-0 sebelum pasien mendapatkan terapi. Nah, sebenarnya kan untuk setelah 6 bulan terapi, tidak ditemukan korelasi yang bermakna. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi selnya. Oh, ternyata konklusi dulu. Nah, pada pasien HIV menunjukkan jumlah sel CD56 low yang rendah, kemudian berkorelasi negatif dengan CMV reaktif antibody, dan pada kondisi infeksi CMV yang cukup tinggi di Jakarta, marka memori sel NK ini tidak selalu berasosiasi dengan apa istilahnya metrik CMV. Nah, karena pada saat kita membandingkan dengan kontrol sehat itu tidak berbeda bermakna untuk setting di Indonesia, untuk di Jakarta. Nah, kalau kita melihat di pasien Australia yang seropositifnya lebih rendah, nah marka apa namanya memori ini masih bisa dipakai gitu. Nah, tapi yang paling jelas ini bahwa pasien HIV itu jumlah NK-nya jauh lebih rendah dibandingkan kontrol sehat. Dan itu tidak kembali atau tidak menjadi normal lagi meskipun telah mendapatkan terapi. Nah, kemudian kita mencoba untuk stimulasi sel. Nah, stimulasi sel natural killer ini dengan melakukan eksperimen ADCC, antibody dependent cell cytotoxic. Ada yang mau masuk? Ya. Nah, untuk sel ADCC ini contohnya adalah 96 well plate, ini plate culture cell. Nah, ini di-coating dengan protein glikoprotein B. Nah, protein glikoprotein B itu merupakan bagian kapsid dari virus cytomegalovirus. Nah, setelah di-coating dengan GB, nah di atasnya kita kasih antibody. Ini ada 3 yang unsteam, cuman dikasih GB aja, protein glikoprotein B. Kemudian yang stimulasi ini menggunakan coating glikoprotein B ditambah antibody kontrol sehat CMV seropositif. Nah, jadi kontrol sehat dari pasien yang CMV seropositif itu antibodinya digunakan untuk coating. Nah, karena dia CMV seropositif, maka antibodinya kan akan nempel di GB. Nah, antibodi ini nanti akan dikenali oleh sel NK atau natural killer. Nah, ini menjadi menjadi penanda adanya antibody dependent cell cytotoxic gitu. Nah, ini antibody FAB-nya nempel di GB, bagian Fc reseptor akan dikenali oleh NK dan akan menginduksi ADCC. Nah, yang ketiga ini kontrol bisa dijadikan kontrol positif. Nah, di sini kita stimulasi dengan anti CD16 karena sel NK kan bisa diaktifasi dengan anti CD16. Jadi yang di paling bawah ini mouse anti-human CD yang warna biru, got anti-mouse IgG. Nah, kemudian kita taruh mouse anti-human CD16. Nah, di bagian
di bagian FC-nya ini akan menempel pada CD16 pada sel natural killer. Nah, ini digunakan sebagai kontrol positif. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Ya, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, ini ya gimana Mbak? Enggak, lanjut. Oh, lanjut. Oke. Nah, dari sini, nah ini, nah untuk metodenya, nah metodenya itu, nah metodenya itu lumayan panjang. Nah, ini jadi ada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Nah, hari pertama itu apa namanya? Kita coating dulu, coating seperti yang dijelaskan pada halaman PowerPoint tadi. Ini agak detail nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa, Nuk. Nah itu kita coating dengan untuk yang unsteam, steam sama anti CD16 kita coating sesuai dengan desain plate. Nah, kalau misalnya unsteam cuman kita kasih antibody teman kita kasih protein GB. Kemudian kalau untuk yang stimulasi, nah kita coating dengan GB, kemudian plasma kontrol sehat CFV seropositif. Kemudian yang untuk CD16 kita coating dengan anti-MOS, kemudian ditambah anti-MOS CD16. Jadi gunanya untuk menginduksi CD16. Ini diinkubasi di inkubator, di WOS. Nah, ini sesuai desain sampelnya. Ini tadi desain sampelnya. Nah, setelah hari pertama, baru di hari kedua, kita gunakan coating yang kedua. Jadi tadi kan hari pertama itu coating bagian bawahnya saja, anti protein glikoprotein B saja. Nah, untuk yang kedua ini untuk coating tahap kedua. Nah, di hari kedua ini kita juga sambil mengambil PBMC dari liquid nitrogen. Kemudian diistirahatkan dulu di inkubator. Nah, baru yang hari ketiga, nah PBMC-nya dimasukkan ke plate untuk distimulasi. Nah, pada saat distimulasi, terus kemudian di staining. Nah, markanya itu salah satunya ada CD107A. Nah, itu adalah marka aktivasi sel NK. Nah, itu tapi markanya ini cukup unik. Jadi dia pada saat reaktivasi dia akan muncul keluar. Pada setelah habis reaktivasi dia masuk lagi ke dalam. Jadi dia ada di transmembran. Jadi dia akan keluar masuk. Jadi begitu satu jam setelah distimulasi, nah ini itu kita berikan Golgi stop, Golgi stop dan Golgi plug. Nah ini agar kita bisa melakukan staining pada CD107. Jadi CD107 ini adalah staining yang pertama kali bersamaan dengan pada saat kita memberikan media. Nah, kemudian diinkubasi selama 5 jam. Nah, setelah 5 jam distimulasi, setelah selesai baru di staining dengan warnaan yang lain. Dilanjutkan juga dengan warnaan interferon gamma. Nah, ini marka yang digunakan. Ada CD3, CD56, CD16, 107, dan interferon gamma. Dan juga ada viability dye. Ya. Nah, dari situ kemudian kita masuk ke analisis flow cytometry. Nah, jadi sampel yang dilihat itu sebenarnya cukup banyak.
ada yang pasien sebelum terapi dan setelah terapi, itu cmV-DNA negatif 5, cmV-DNA positif 5, kontrol sehat 5 gitu. Nah, setelah itu kita lihat profilnya melalui flow cytometry, ini total limfosit, kita getting single cell, kita pilih sel yang hidup saja, kemudian kita pilih yang CD3 negatif. Dari CD3 negatif, kemudian dipilih CD56 positif. Nah, dari CD56 positif ini diambil, kemudian dilihat tiap markanya CD16, 107A, dan interferon gamma. Nah, dari sini datanya diambil kemudian dianalisis. Nah, ini salah satu kendala, sebenarnya ini salah satu eksperimen yang ingin saya ulang sebenarnya. Karena pada saat mengerjakan stimulasi ini, inkubator di lab sempat rusak, terus nebeng ke lab lain. Sebenarnya ada beberapa faktor teknis yang menjadi kendala. Jadi misalnya itu pas awal-awal COVID lagi, itu menjadi kendala. Nah, tapi akhirnya memang untuk eksperimen ini nggak dipublish gitu, tapi cukup untuk eksperimen aja, untuk syarat S3. Nah, ini kendalanya adalah pada saat distimulasi, nah total jumlah sel NK-nya ini turun drastis gitu. Dia kalau misalnya dia cuma di phenotyping, nah ini turun hampir cukup signifikan turunnya, hampir 50% turunnya. Nah, ini mungkin bisa disebabkan karena banyak perlakuan juga untuk tahap stimulasi sel ini. Nah, kemudian karena jumlah sel NK dari total limfosit pada pasien HIV juga cukup rendah, ini juga menjadi salah satu kendala khususnya untuk pasien HIV. Nah, kalau untuk kontrol sehat mungkin masih cukup. Nah, untuk pasien HIV ini menjadi jumlah selnya terlalu rendah. Nah, pada akhirnya untuk analisis data hanya diambil hasil dari tiap pasien dan kontrol yang jumlah sel NK-nya itu di atas 1000. Kalau di bawah 1000 nggak kita analisis. Nah, ini dari hasil diperoleh bahwa sebenarnya pada pasien HIV ini memberikan respon terhadap anti CD16. Tapi stimulasi dengan protein glikoprotein B ini tidak terlalu bagus responnya seperti itu. Nah, ini yang gambar A ini melihat jumlah persentase CD16 dari CD56 positif dan CD3 negatif. Nah, baik pasien HIV ataupun kontrol sehat, CD16-nya kan turun. Artinya dia berhasil terstimulasi. Nah, meskipun persentase CD16 pada pasien HIV masih lebih tinggi. Karena CD16-nya terstimulasi, pada saat kita staining jumlahnya jadi berkurang. Nah, itu mungkin salah satu analoginya seperti itu. Nah, dengan glikoprotein B dan unstim tidak terlalu berbeda. Nah, artinya stimulasi glikoprotein B jalurnya itu tidak melalui CD16. Itu mungkin melalui jalur aktivasi sel NK yang lain, yaitu melalui ADCC. Atau pengenalan langsung. Nah, antibody spesifik CMV yang mengaktifasi langsung sel natural killer. Nah, terus kemudian jika kita lihat untuk marka sitotoksisitas sel NK, nah di sini kelihatan bahwa untuk yang pasien HIV dengan stimulasi CD16 ini cukup tinggi. Ini di atas 10% jika dibandingkan dengan kontrol sehat. Ini mungkin bervariasi sih untuk yang ini. Tapi keduanya tidak berbeda secara signifikan. Untuk glikoprotein B masih lebih tinggi pada kontrol sehat. Untuk kontrol sehat kan dibandingkan unstim masih lebih tinggi. Tapi untuk pasien HIV yang baik yang warna pink GB dan pink unstim tidak terlalu berbeda jauh ya. Nah, artinya kemungkinan sel NK ini tidak terlalu bagus merespon terhadap stimulasi ADCC
antibodi spesifik glukoprotein B. Demikian juga dengan interferon gamma. Kalau interferon gamma pada CD dengan stimulasi CD16, pasien HIV cukup tinggi jika dibandingkan dengan GB dan unstim. Nah, tapi kemudian untuk kontrol sehat, interferon gamma juga cukup tinggi dengan stimulasi glukoprotein B jika dibandingkan yang dengan stimulasi. Nah, tetapi dari kesemua ini tidak berbeda secara signifikan ya, karena jumlah sampel juga yang menjadi lebih sedikit, karena kriteria inklusi untuk mengambil sel yang dapat dianalisis itu tidak terlalu banyak. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa pada pasien HIV itu merespon dengan stimulasi anti-CD16, tapi saat distimulasi dengan anti-glukoprotein B, dia cukup lemah, seperti itu. Nah, saya rasa sampai di situ saja presentasi dari saya. Nah, untuk sebenarnya ini salah satu eksperimen stimulasi khususnya untuk sel natural killer. Nah, ya terima kasih. Wow. Mantap. Ya, kalau ada pertanyaan. Keren ya. Coating sendiri gitu ya. Nganuin Iya. buat sendiri itunya ya Mas Ibnu. Cuman kalau dari pengalaman itu gimana Mas Ibnu? Kayaknya memang itu pengaruh sampel yang sedikit, tapi kalau secara teori masih yakin enggak bahwa kayaknya memang sesuai teori harusnya gitu. Iya. Kalau dari teori memang sel NK ini aktivitasnya yang menurun pada pasien HIV, Bu Nani. Nah, sebenarnya sebenarnya masih yakinnya itu harapannya kan sebenarnya sel NK pada pasien HIV ini bisa merespon kan di stimulasi dengan glukoprotein B. Iya. Nah, tapi kalau dari saya sendiri itu sebenarnya masih pengen nyoba sekali lagi gitu. Tapi fundingnya nggak ada. Iya benar sama. Bahannya habis. Bener ya, berarti sama memang ya, kita tuh penasaran ya karena kok hasilnya begitu ya, padahal yakinnya lagi-lagi memang balik lagi kita tuh sampelnya susah dapat sampelnya. Keren lah tapi. Iya betul. Tapi menarik sih kerja stimulasi sel itu. Iya. Tapi ini kan sebenarnya hasilnya kan belum belum sampai meyakinkan kan. Saya masih penasaran sebenarnya. Gitu. Ya. Tapi kalau jumlah NK-nya memang dikit banget sih, itu emang agak susah sebenarnya. Teman saya yang di Australia juga bilang sebelum ini dilakukan kita ngerjain di HIV itu emang kendalanya itu kadang tiba-tiba selnya itu ngedrop gitu. Nah itu kan kemarin inkubator di lab saya kan juga sempat error tuh Bu. Ternyata indikatornya rusak 37 tapi isinya 40 gitu. Itu udah diulang-ulang ini. Terus saya nebeng ke labnya Bu Melva di Farmako untuk naruh ini stimulasi. Tapi akhirnya untuk publikasi tapi nggak dimasukin gitu. Yang data itu terakhir tadi ya? Soalnya kan, wah ini kurang, ini N-nya kurang kan. Tapi kalau ngulang kan perlu regen lagi. Wah regennya udah habis. Nah, profesor saya udah pensiun, nggak ada regen lagi ini. Ayo, nah, hibah. Dijualin di itu, di matching fund-nya ke Dereka. Apa Bu? Ada ke Dereka itu matching fund. Oh, ke Dereka. Kan kita nawarin dari Kemendikbud. Kan dia ada di alamat ke Dereka tuh http ke Dereka. Jadi di situ ada dua cara kita nawarin gitu, atau industri yang nawarin ke kita. Gitu.
gitu. Jadi kita buat aja akun, nanti kita tawarin aja kita mau penelitian apa gitu. Siapa tahu ada industri yang minat. Dananya gelontorinnya triliunan tuh. Oh gitu Bu. Menarik tuh. Iya. Tuh Mbak Eva. Ini Mbak Eva habis Iya, itu cerita dia pengen penelitian stem cell. Nah, di iya. rumah. Saya kemarin baca ada yang itu anti aging sama apa itu ya dicari ya sabun apa gitu ya. Cuman saya kan nggak arah ke farmasi kemarin penelitiannya, jadi saya nggak yakin. Oh kalau itu bikin kit Bu, kit antibody apa kemarin? Antibody antispera. Udah ada ya antibody antispera ya kitnya ya? Udah ada kitnya, udah ada itu. Cuman kemarin pengen yang itu, pengen di T-Reg-nya gitu yang diimunisasi. Oh iya benar-benar tuh. Sorting selnya jadi kan. Kemarin kan kalau selama ini kan limfositnya. Jadi kan kalau ada penelitian itu kan lebih spesifik lagi T-Reg-nya. Gimana coba bisa lebih turun nggak asanya? Nah pengennya itu. Saya udah nulis tuh ditawarin belum ada yang belum ada yang lirik mitranya. Wih menarik tuh Bu. Iya. Coba tuh ini. Oh boleh Bu. Nah dari Mbak Eva ada pertanyaan Mbak? Aku nggak paham banget sebenarnya. Tapi kayaknya banyak tantangannya gitu nggak sih kalau kerja dengan sel kayak sel kultur tadi seperti yang diomongin, seperti yang ditanyain Bu Nani itu tadi kan. Makanya saya juga pas Ibu ngerjain ini terus dapat hasil kesimpulan seperti ini. Yaitu teorinya apa memang seperti itu dan apakah teknis yang Ibu lakukan benar-benar karena saya tahu itu kan tricky banget ya. Yang kultur sel apa namanya? Kultur sel NK ya. Gitu. Nggak, kalau mesenchymal stem cell masih bisa kita handle dengan mudah gitu. Kalau kayak kultur sel NK itu kan apalagi pas Ibnu ngerjainnya pasti ada dihitung gitu kan berapa. Itu kan ya Nu ya, dihitung kan ya berapa. Selnya berapa selnya. Nah, itu terus jumlah yang hidup harus berapa gitu-gitu kan. Nah, itu saya ya luar biasa sih Inu bisa ngerjain segokil itulah maksudnya kerjaan yang seheboh itu gitu. Luar biasa dengan kesimpulan yang seperti itu dan menurut saya make sense sih gitu. Kalau Ibnu yang mengerjakan. Kami masih penasaran sih sebenarnya. Soalnya itu pengen diulang sekali lagi. Tapi kan yang terakhir tadi ya yang masalah kendala teknis lab itu ya. Tapi sebenarnya selnya yang terlalu sedikit udah di-exclude semua. Tapi karena N-nya sebenarnya dari statistik nggak cukup, ya jadi nggak bisa dipublish gitu. Jadi banyak sih ya. Yang nggak dipublish, banyak eksperimen saya. Waduh. Yang nggak layak publish gitu istilahnya karena nggak ada ini aja publish di nasional Sinta yang kecil itu aja. Iya, jangan sayang kalau nggak dipublish sama sekali. Benar juga ya Bu ya. Yang di Sinta aja. Jadi tetap orang bisa baca. Betul Bu. Termasuk saya maksudnya. Kalau Scopus yang Q3 itu masih bisa nggak sih? Iya. Sebenarnya nggak juga loh Mas Ibnu bilang N-nya kecil tuh nggak bisa. Karena kalau mungkin masih bisa ya Bu? Iya. Kalau jurnalnya spesifik ke arah situ, dia nggak lihat N-nya, dia mau lihat isinya, pembahasannya. Iya. Saya kemarin cuma 12 yang di itu. Oh 12. Iya. Nggak nyampe juga 30. Mimpinya 30, dapatnya 12. Tantangannya itu ya, udah NK-nya sedikit memang ya. Terus dia transmembran gitu ya. Iya, kayaknya sih bisa bisa di-handle kalau misalnya kita pakai media sel yang khusus untuk NK gitu kan ada yang jual kan sekarang. Nah, ini kan istilahnya in-house kan.
Nah, kalau Mm-mm. supervisor saya di Australia udah biasa kan, dia Mm-mm. masih bisa. Nah, ini Iya, iya. Kalau Flowsito-nya tadi Ibnu bukannya banyak ngerjain yang apa namanya marka-marka yang dikerjain kan banyak sekali tuh Pak. kalau untuk stimulasi sih paling marka-marka yang spesifik aja Mbak, kayak interferon, Oh. CD107 gitu. Mhm. Kalau marka yang lain kan udah phenotyping aja gitu. Kalau di phenotyping nggak terlalu beda sih sebenarnya udah nggak kita lihat lagi. Kalau pertanyaan saya kan tadi ya step-step yang Ibnu yang di grafik Flowsito itu kan step-step yang Ibnu berikan kan detail ya dari sini ke sini, getting ke sini gitu. Sebetulnya secara technically analisis data seperti itu kalau kita udah tahu kita mau yang mana selnya, terus selnya udah membentuk bukan sel yang kita ambil dari whole blood tapi yang udah kita ya pokoknya kita udah sortir ya. Itu terus terbentuk gitu populasinya di mana perlu nggak sih kita melakukan filter seperti itu misalnya yang kayak dead cell terus single cell apa tetap perlu nggak gitu menurut Ibnu aja ini Perlu Mbak? tetap perlu ya. Iya. Kalau misalnya langsung dari whole blood kayaknya lebih perlu lagi tuh. Soalnya kalau kan kita juga meminimalisir kalau misalnya single cell kan kita nggak pengen ada 2 sel yang lewat tapi kehitung Ya. 1 gitu kan. Terus gitu. Kalau dead cell kan dia nempelin apa aja. Nah, kalau itu kita ambil itu bisa jadi false positif di itu Flowsito kita. Karena dia udah mati, sticky, nah itu dia bisa Tetap nyala masih bisa bisa nyala kalau mati. karena dia kan udah pori-porinya kan udah hancur. Nah, kalau misalnya dia hancur, dia stick antibody itu jadi nempel, nggak karena ada markanya, tapi karena nempel ke selnya random itu juga bisa nyala ya. mengurangi background juga sebenarnya kalau untuk live and death staining. Kalau untuk publikasi sekarang kayaknya sih direkomendasikan untuk ada live death staining gitu. Satu lagi pertanyaan saya kalau pencucian after staining itu sangat perlu dilakukan juga nggak? Kadang kalau saya pribadi saya mikirnya gini, antibody yang saya berikan itu sudah akan pas dan akan nempel semua di sel yang memang saya simpan di satu tub itu gitu. Jadi nggak akan ada residu gitu. Saya berharap seperti itu kalau nggak ada residu, saya tidak perlu mencuci, saya langsung aja baca. Kadang saya melakukan itu gitu. Menurut Ibnu bakal ngaruh nggak sih di penelitian Ibnu ini, khusus di penelitian Ibnu? Kalau perlakuan kecil semacam itu, mungkin nggak banyak orang membahas itu ya, tapi menurut saya itu satu hal yang krusial gitu kan. Nah, terutama kalau kita staining intrasel tuh kayaknya perlu tuh Mbak. Karena kalau misalnya intrasel kan antibody bisa apa aja masuk kan. Nah, kalau misalnya kita langsung running takutnya masih nyangkut di situ. Kalau Flowsito kan dia nembak sel dalamnya kelihatan semua. Makanya ada intracellular staining kan antibodinya masuk terus berpendar kan. Tapi kita nggak bisa mengetahui itu tuh intra atau ekstra gitu. Oke. Makanya staining kalau misalnya ada intracellular harus itu sih harus dicuci. Cucinya juga beda kan. Cucinya ada pakai perm wash buffer tuh. Ya. Itu kalau antibody yang nyelip ke dalam. Ya? Iya, kalau dia ada deterjennya lebih banyak. Kalau dia nyelip ke dalam itu dia hanya yang nempel aja yang tetap ada di dalam gitu. Bukan antibody yang non spesifik di dalam tapi dia nyelip gitu. Antibody kan kecil tuh. Nah, dia bisa masuk ke sel gitu. Kalau itu enggak kita cuci pas ditembak flow itu lagi takutnya false positif lagi. Itu yang khusus yang intrastaining ya. Intrastaining. Krusial banget ya kalau untuk pencucian. Kayak misalnya T-Rex, terus T-Rex kan namanya Fox P3 kalau nggak salah ya. Terus apa? Kalau yang extra cell kayak nggak masalah sih kalau extra cell.
Paling sekali cuci aja udah cukup. Kalau ekstrak Tapi sel nggak terlalu. kalau sel-selnya Ibnu ini nggak ada masalah dengan autofluorescence ya. Nggak ada. Kalau itu sih nggak ada, Mbak. Kalau saya pribadi saya pernah kerja dengan sel yang autofluorescence-nya tinggi. Makanya saya bingung menentukan baseline-nya Ibnu. Saya pernah ngerjain itu dan saya pernah bermasalah dengan itu dan saya bingung saya harus ngapain gitu. Misal saya pernah kerja dengan sel cancer, sel cancer. Katanya sih dia hasil sorting stem cell cancernya itu. Iya. Saya ini kan saya running gitu, fluorescence-nya tinggi, auto fluorescence-nya tinggi. Tapi jadi ketika dikasih pewarna pun dia nggak terlalu jauh beda gitu loh, no. Jadi saya takutnya malah, wah ini memang dia sedikit pendarannya atau ekspresinya rendah atau memang karena selnya terlalu tinggi nih autofluorescence-nya. Jadi kayak ngukur baseline-nya itu harusnya kan di 10 pangkat 2 atau 10 pangkat 3 ya. Ini dia bisa sampai 10 pangkat 4 gitu loh. Jadi sedangkan pewarna yang digunakan oleh si yang orang yang ngerjain gitu ya kan misalnya dia cuma pakai Fit C gitu-gitu ya. Biasanya Fit C itu kan sorry yang Annexin 5 kan mereka pakainya hanya yang FITC yang which is itu adalah moderat. Iya kan? Iya. Oh, ya, berarti bisa pakai itu, Mbak, BUV gitu. Apa namanya? Pakai yang lebih berpendar lagi ya harusnya ya. Bisa pakai yang violet yang kalau laser violet kan dia atau PI kan umum tapi dia lumayan tinggi. Jadi yang lebih bright lagi kalau ada sel seperti itu pilih yang lebih bright lagi gitu. PI itu udah mantap dan murah. Kalau violet mahal. Bisa jadi kayaknya sih itu bisa. Fitsi kan dia itu ya gimana ya, kalau itu Fitsi biasanya saya untuk staining CD3 48 yang memang banyak markernya gitu. Iya, saya pernah mengalami hal itu gitu. Terus berarti flow cyto juga kayaknya terbatas pada sel-sel yang memang tidak menyerap warna gitu loh. Ya. Ya, karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang kayak contoh yang distimulasi tapi bukan stimulasi pakai sel lagi ya atau pakai antibodi tertentu tapi menggunakan bahan seperti bahan-bahan ekstrak itu loh. Oh iya itu bisa juga. Nah, itu kan berwarna biasanya ekstrak tuh. Nah, selnya tuh beberapa saya perhatikan itu selnya nyerap warnanya. Warna yang kita mau cek juga mirip-mirip gitu. Nah, itu membingungkan akhirnya wah ini nggak bisa pakai flow cyto. Tapi itu terjadi gitu. Dan itu sangat tricky banget. Jadi kasihan kan penelitinya udah beli pewarna yang itu, ekstraknya warnanya itu, akhirnya nggak kepake. Akhirnya dia nggak bisa nyimpulin apa-apa kan. Iya. Harus mengulang semuanya dengan metode yang lain. Padahal dia udah merencanakan dengan metode flow cyto gitu. Nah itu mungkin bisa diantisipasi kalau orang laboran di lab-lab tahu gitu ya hal-hal teknis semacam itu kalian ya. Iya betul Mbak. Nah kayaknya sih sudah cukup ya presentasinya. Ya, oke. Nah kalau minggu depan bulan Januari Mbak Eva berarti ya? Saya pasti dikeroyok nih sama Mas Ibnu sama Bu Nani. Iya nggak Bu? Belum kan? Oh iya. Saya banyak melakukan kesalahan loh sebenarnya pas kemarin flow cyto COVID itu serba terburu-buru, serba luar biasa lah kondisi saat itu ya. Banyak tantangannya gitu. Jadi bener-bener aku nervous ngerjainnya pas dapat sampel pertama, terus pas ngerjain flow cyto pertama. Sebenarnya waktu itu saya nggak kerja sendiri waktu itu, jadi ada yang lain juga itu dibantu Dokter Adiana juga gitu. Sama ya Saras gitu bertiga gitu, pas awal-awal. Jadi ada beberapa yang miss, tapi ya udahlah aku jalanin aja gitu, aku lanjutin ya. Hingga akhirnya pas udah selesai saya baru kok saya nggak ngelakuin ini, seperti yang tadi Inu lakukan. Gak apa-apa Mbak Naya sharing pengalaman.
Oh, iya betul. Ya udah Kita boleh ikut deh belajar. minggu Wah, depan mantap. ya. Oke. Minggu depan. Nanti jamnya Mbak Eva kira-kira bisanya kapan gitu. Nanti di-share di grup. Ntar Ya. teman-teman yang lain gimana gitu ya. Oh, saya Mas Ibnu nih waktunya sama Bu Nani Oh, sama saya teman yang aman. lain ya. Iya. Saya sih bebas kapan aja. Oke deh. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Nani, Mbak Eva. Ya, Mungkin sama-sama. sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Paling di Iya. pertengahan atau akhir Januari. Iya. Ini kan harusnya Desember, tapi mundur. Mohon maaf kemarin nggak jadi. Heeh. Oke, ya, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Mas terima Ibnu, Mbak kasih Eva. Bu Nani, terima kasih Mbak Eva. Ya, halo. Itu yang konfirmasi kapan?